Betapa hebatnya kawan tanaman jenis kaladium seperti ini. Karena ini jenis tanaman apel yang sebagai rawatan vegetasi, kemudian di bawahnya sengaja Banggus beri tanaman jenis hias seperti ini, keladi. Yang perlu kita simak di sini bahwa tanaman jenis keladi itu walaupun dengan ditindih dengan media yang agak berat seperti ini, lantas tanahnya menjadi keras, tetap bisa tumbuh subur, kawan. Nah, ini Bangkus juga akan memberikan sharing-sharing selain pada tanaman apel ini juga tanaman yang lain. Semoga video Bangkus ini bermanfaat. Bahwasanya tanaman jenis keladi ini itu asal kena air saja, kawan. Kalau bisa usahakan kena air, matahari cukup. Apalagi kalau kita bisa isi kompos hijau daun. Kita bongkar, kawan. Kita bongkar. Ini Bangkus gunakan ganjal saja batu-batu agar ini tidak berubah. Kita perhatikan perakarannya, kawan. Kita cabut. Kemudian ini kita pindah ke sebelah. Nah, ini adalah teknik perawatan vegetatif yang Bangkus maksud. Jadi kita pindah-pindah, tidak mengganggu pada fase generatif pada tanaman apel ini. Nah, ini kita perhatikan sama-sama. Walaupun ditindih, kawan, seperti ini. Betapa kuatnya tanaman jenis umbi, jenis tanaman hias seperti ini, tetap kuat, kawan. Walaupun medianya ditindih keras, tapi asal kena air cukup matahari, tetap bisa berkembang biak dengan baik. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita, apakah jenis tanaman keladi ini dengan seperti ini yang menumbuhkan keladi, maksudnya menumbuhkan umbi, akhirnya menghasilkan umbi, apakah tidak seberapa memerlukan matahari atau tidak seberapa memerlukan oksigen di sini? Sebab kita tindih dengan keras sekali, tetap umbinya tetap bagus juga pertumbuhan daunnya. Oleh sebab itu, kawan, rawatan awal vegetatif itu juga cukup air, cukup matahari, media tanam tanah, kemudian kompos hijau dan juga perlunya oksigen. Tetapi sisi lain kita mendapati tanaman jenis hias, tanaman jenis kaladium hias seperti ini, lumbu hias. Ditindih keras-keras seperti ini, asal kena air saja itu ternyata pertumbuhannya sangat bagus. Nah, inilah kita untuk memberikan sharing teknik itu boleh menambah, boleh mengurang sesuai pada daerah kita. Bagaimana tanaman ini kita kondisikan menurut jenisnya, juga keperluan tanaman ini sendiri. Teori teknik itu tidak selalu harus persis, boleh tambah, boleh kurang. Tetapi kalau akar tunggang, kawan, itu Bangkus bisa buktikan kalau di dalam pot agar bertahan bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun kalau tidak melengkapi media tanam tanah, kompos hijau daun, cukup air, cukup matahari, dan oksigen. Nah, mengenai rawatan yang lain, pemupukan juga ada kompos hijau daun. Mengenai pruning itu Bangkus juga telah memberikan cara tersendiri, yaitu yang Bangkus sebut sebagai shutdown, metode 90-180 derajat. Sebab cara ini adalah penting, sebab di lantai satu, di samping seimbang, akhirnya penyerapan nutrisi makanan, penyebarannya itu seimbang. Kita sesuaikan dengan media juga ada, misalnya angin kencang, menghindari supaya tidak roboh, dan lain-lain. Perlunya teknik seperti itu di lantai satu, kawan. Kemudian kita lanjutkan rawatannya. Ini kita pindah seperti ini, dan ini tidak mengganggu sama sekali.
Jadi media di sini bangkus isi memang bawah tanah dengan kompos-kompos kering, daun hijau, daun yang kering. Ini kita ganjal saja agar tanaman ini tidak roboh. Nah, kita ganjal seperti ini. Nah, seperti ini agak terganggu perakalan bawah sedikit, tetapi kan tidak mempengaruhi sampai nanti dalam fase generatif bunga-bunganya tanaman ini, tanaman apel ini rontok. Sebagai antisipasi tentu kita bagian bawah ini kita taruh di tempat yang lembab, walaupun untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu. Ini penting kawan. Sekali lagi bangkus ulang, teknik perawatan awal vegetatif seperti ini. Bangkus isi media tanam tanah, kemudian bangkus isi tanaman hias jenis ini kawan. Tetapi karena ditindih oleh pokok pohon, maksud bangkus pohon apel ini kan keras, tetapi ternyata pertumbuhan tanaman keladi ini, jenis keladi hias seperti ini tetap bagus pertumbuhannya. Oleh sebab itu semoga sharing ini bermanfaat. Jadi kita itu sesuaikan kondisikan tanaman. Tidak serta-merta kita menyatakan bahwa jenis tanaman keladi seperti ini tidak seberapa memerlukan oksigen. Juga tidak seperti itu masuk bangkus. Yang bagus maksudnya kita itu bisa sesuaikan kondisi kita di sekitaran kita. Kita boleh menambah, boleh mengurangi apa yang disebut teori atau apapun, kemudian kita praktekkan. Jadi prakteknya itu boleh kita kurangi, kita tambah sesuai yang ada pada sekitaran kita. Sebab apa kawan? Namanya juga cuaca, faktor cuaca, hujan dan lain-lain, faktor suhu dingin juga suhu panasnya matahari itu lain-lain. Juga tanah, ada tanah merah, ada tanah kuning, ada tanah putih, juga jenis tanah-tanah yang lain, ada tanah berpasir juga lain-lain. Untuk prakteknya, mohon sahabat semuanya itu sesuaikan dengan kondisi di daerah Anda masing-masing. Kalau sudah seperti ini, tentu akan bagus. Berikan kompos hijau daun dulu agar ini menjadi gembur kawan. Akhirnya pun kita juga di sini kita memiliki tanaman jenis keladi hias ini yang bangkus harapkan nanti semakin cantik. Juga ini sebagai pembuktian tanaman apel tidak mengganggu fase generatifnya, tetap dalam fase generatif.